Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Nila Putri dengan NIM 2211021014. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai analisis penerapan sistem akuntansi sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan pada Bengkel Honda Service. Penerbit Jurnal Ekonomi Syariah volume 7 nomor 2 Juli 2024 dengan penulis Agung Setiawan, Wahyu Syarfina, dan Nurul Jannah. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh informasi permasalahan sistem akuntansi sumber daya manusia yang erat kaitannya dengan keberhasilan kinerja karyawan pada Bengkel Honda Service. Peneliti ini menggunakan peneliti kualitatif. Peneliti mengumpulkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi sumber daya manusia pada Bengkel Honda Service masih kurang baik dikarenakan kurangnya tenaga ahli pada beberapa bidang tertentu seperti kepala bengkel dan kepala mekanik. Guna untuk menstabilkan sistem akuntansi, meminimalisir adanya masalah pada bengkel dan memaksimalkan tanggung jawab serta kedisiplinan kinerja karyawan. Sistem akuntansi merupakan suatu prosedur yang berguna untuk memperoleh, menyatukan, meringkas, dan melaporkan data operasi dan keuangan suatu perusahaan menurut Fitri Dani, Siregar, dan Syarfina 2023. Sistem akuntansi pada perusahaan sangat penting agar dapat mempermudah kinerja karyawan karena dapat memberikan suatu informasi akuntansi dan keuangan. Nah, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kapasitas terpenting dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di atas bumi ini, karena pada dasarnya semua ciptaan Tuhan di dunia ini dibuat untuk kebaikan untuk manusia bersama. Menurut Nasution dan Nasution 2023, kemampuan karyawan berpengaruh dalam memperoleh tujuan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Sumber daya manusia berguna untuk mencapai keberhasilan perusahaan dan menghasilkan keuntungan dengan jumlah besar dalam jangka panjang. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat berguna untuk melaksanakan aktivitas perusahaan, mengoptimalkan sumber daya perusahaan, dan menjalankan strategi bisnis dengan baik. Nah, rumusan masalah pada jurnal ini yaitu bagaimana penerapan sistem akuntansi sumber daya manusia pada Bengkel Honda Service dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Bengkel Honda Service dalam penerapan sistem akuntansi sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan. Nah, ada pun manfaat dari penelitian ini yaitu agar bisa menjadikan sebuah referensi untuk bagi para peneliti selanjutnya dan bagi pemilik usaha agar dapat menjadi pembelajaran dan masukan bahwa sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan itu sangat penting dikarenakan jika sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan itu berkurang, maka sistem di dalam perusahaan itu akan tidak stabil dan perkembangan dan kemajuan perusahaan akan terhambat. Peneliti berusaha untuk membandingkan temuan untuk menunjukkan bahwa terdapat novelty pada penelitian ini, yang mana pada peneliti sebelumnya ditemukan hasil struktur organisasi dan tanggung jawab yang sudah tepat, sementara pada peneliti menemukan tidak adanya struktur organisasi yang memfokuskan tanggung jawab dan tugas dari setiap karyawan. Selain itu, pada penelitian ini terdapat pelatihan karyawan yang teratur mengenai motor produk terbaru. Landasan teori. Yang pertama itu ada kinerja karyawan. Kinerja berasal dari kata bahasa Inggris yaitu job performance atau actual performance yang memiliki arti performa kerja atau performa sesungguhnya yang diraih oleh seorang karyawan. Kinerja ialah hasil pekerjaan yang diukur secara kualitas dan kuantitas yang telah diraih oleh seorang karyawan selama menjalankan tugasnya searah dengan amanah yang diberikan dan tanggung jawab kerja yang diserahkan kepadanya menurut Herianti dan Putri 2021. Hasil kerja karyawan yang bagus sangat berguna untuk meraih target perusahaan yang mana karyawan tersebut harus memiliki kemampuan berpikir dan terampil karena dapat membantu dan meningkatkan kinerja pada perusahaan dengan berpegang terhadap nilai-nilai perusahaan menurut Anggraini, Puspitasari, dan Marlina 2023. Nah, para pemimpin dapat menggunakan hasil evaluasi untuk membentuk saran tentang kenaikan jabatan atau hal lain searah dengan tahapan-tahapan perusahaan. Perusahaan berbeda-beda dalam melakukan penilaian karyawannya menurut Auyani, Sugiarindra, dan Laksimini 2020. Nah, sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah program yang mengatur pendapatan, pengeluaran, dan aktivitas keuangan bisnis. Nah, program ini menguasai faktur, penggajian, penjualan, pajak, dan data penting lainnya yang membantu pengambilan keputusan keuangan. Memiliki sistem akuntansi yang baik adalah bagian penting dari sebuah bisnis apapun dikarenakan sistem akuntansi adalah cara untuk menilai keuangan dan menjaga tetap teratur. Nah, sistem akuntansi terdiri dari catatan, prosedur, formular, serta alat yang digunakan untuk mengelola data tentang usulan perusahaan. Nah, yang bertujuan untuk memberikan umpan balik yang positif pada laporan yang digunakan oleh manajemen untuk mengawasi usaha tersebut dan membuat hasil operasi bagi pihak yang berkepentingan.
Selanjutnya ada sumber daya manusia. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, bahwa sumber daya manusia adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau guna memenuhi kebutuhan sendiri dan untuk masyarakat. Nah, tenaga kerja juga dikenal sebagai karyawan atau pegawai adalah kapital manusia yang dapat berfungsi sebagai komponen potensial dan penting dalam proses penciptaan output tersebut. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Jenis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu data yang bersifat informasi dan keterangan atau disebut data kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk kata dan tanda petik. Dapat diperoleh melalui literatur, jurnal ilmiah, internet, dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah pada penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer. Nah, penelitian ini menganalisis keadaan atau kondisi yang terjadi di bengkel Honda Service mengenai setiap akuntansi sumber daya manusia dan hasilnya dapat dideskripsikan pada laporan penelitian. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang peneliti gunakan pertama adalah reduksi data. Reduksi data merupakan jenis analisis yang melakukan penggolongan data menjadi beberapa bagian. Dan yang kedua penyajian data. Nah, pembahasan dari jurnal ini, menurut hasil pengamatan yang peneliti lakukan melalui wawancara kepada bagian kasir pada bengkel Honda yang beralamat di Tembung, menyadari bahwa sistem akuntansi sumber daya manusia pada bengkel tersebut masih belum stabil. Bengkel tersebut masih sangat membutuhkan karyawan yang kompeten, khususnya karyawan yang mendukung kelancaran operasional bengkel, seperti karyawan yang berada di bagian kepala bengkel dan kepala mekanik. Saat ini, bengkel Honda Service yang berada di Tembung hanya punya 1 karyawan di bagian kasir dan 4 karyawan di bagian mekanik. Hal ini mengakibatkan ketidakstabilan pada sistem akuntansi yang tersedia. Oleh sebab itu, sistem akuntansi sumber daya manusia yang baik harus diimplementasikan untuk menghadirkan dorongan atau motivasi terhadap karyawan yang ahli dalam menjalankan pekerjaan dan berkomunikasi dengan lancar. Kesimpulannya, menurut hasil pendataan dan analisa yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi sumber daya manusia dalam meningkatkan hasil kerja karyawan pada bengkel Honda Service masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya tenaga ahli pada beberapa bidang tertentu dan tanggung jawabnya diambil alih oleh karyawan lainnya. Saran peneliti untuk bengkel Honda Service yaitu bengkel tersebut penambahan tenaga ahli khususnya pada bagian kepala bengkel yang tidak terlihat mengatur mendata punya masih memperbaiki di dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam bengkel penambah tenaga ahli. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.